Pernah nggak sih lu ngerasa pengen berubah? Lu pengen jadi versi diri yang lebih baik, pengen hidup lu naik level, pengen ninggalin kebiasaan lama yang bikin lu stuck. Tapi masalahnya satu, lu bingung. Lu nggak tahu harus mulai dari mana, lu dengar terlalu banyak nasihat, lu lihat terlalu banyak saran. Semua orang punya cara terbaik versi mereka, dan ujung-ujungnya lu malah diem, mikir, ngerasa overwhelmed, sampai hari berganti, dan gak ada satu langkah pun yang lu ambil. Kalau lu lagi ada di fase itu, gue bikin video ini buat lu. Bukan buat ngasih motivasi instan, tapi buat jadi temen lu mikir, pelan-pelan, dalam-dalam. Karena perubahan gak dimulai dari luar. Perubahan sejati dimulai dari satu hal, kesadaran. Poin 1, jangan mulai dari rencana, mulailah dari realita. Kebanyakan orang kalau pengen berubah, langsung sibuk nyusun strategi. Langsung mikir, apa langkah gue ke depan? Padahal, yang seharusnya ditanya lebih dulu adalah, gue lagi di mana sekarang? Gue tahu bro, rencana itu penting. Tapi rencana tanpa pemahaman akan posisi lu saat ini, itu kayak bikin peta tanpa tahu titik awal. Ujung-ujungnya nyasar, muter-muter, gak nyampe-nyampe. Banyak orang pengen jadi versi yang lebih baik, tapi gak pernah berhenti buat bener-bener jujur ngelihat hidupnya sekarang. Mereka pengen berubah karena ngerasa harus, bukan karena mereka tahu kenapa. Mulailah dari mengenali kebiasaan lu. Apa yang tiap hari lu ulang tapi bikin lu capek? Apa pola pikir yang selalu bikin lu overthinking? Apa bagian dari diri lu yang lu hindari buat lu lihat lebih dekat? Karena bro, perubahan sejati gak datang dari niat semata, tapi dari keberanian buat duduk dengan jujur melihat kekacauan dalam diri tanpa lari. Sebelum lu bisa gerak ke depan, lu harus ngerti kenapa lu stuck di tempat sekarang, dan itu gak nyaman. Tapi dari situ lu akan nemuin arah yang sebenarnya. Poin 2, stop cari cara cepat, fokus ke satu langkah pasti. Zaman sekarang semua serba instan, semua serba cepat. Lu buka YouTube, cara sukses dalam 30 hari. Lu buka TikTok, 5 kebiasaan yang bikin lu kaya. Lu lihat semua itu dan merasa, gua harus bisa juga. Tapi bro, perubahan gak pernah instan. Perubahan itu seperti air yang netes pelan-pelan ke batu. Gak kelihatan hari ini. Tapi kalau lu terusin, batu itu akan berubah bentuk, gak perlu langsung lari. Cukup satu langkah yang pasti yang bisa lu lakuin hari ini. Kalau lu bingung, mulai dari yang paling dekat. Tidur lebih awal, beresin kamar, jalan 10 menit, nulis 1 paragraf. Ngomong jujur ke diri sendiri, 1 kebiasaan kecil yang lu ulang tiap hari, itu jauh lebih kuat dari 10 niat besar yang gak pernah dijalanin. Dan satu hal lagi, konsistensi bukan tentang gak pernah gagal, tapi tentang selalu balik lagi walau jatuh. Mulailah dari kecil, dan ulang, terus ulang, karena itulah pondasi perubahan. Poin 3, fokus ke progres, bukan perbandingan. Bro, dunia sekarang tuh keras, lu buka media sosial, semua orang pamer progres. Orang lain kelihatan sukses, kelihatan produktif, kelihatan bahagia, dan lu mulai mikir, gua ketinggalan. Padahal yang lu lihat cuma highlightnya, yang gak lu lihat adalah proses jatuh bangun mereka. Yang gak ditunjukin adalah rasa gagal mereka, malam-malam mereka yang sepi, dan perjuangan mereka yang gak sempat difoto. Kebiasaan ngebandingin bikin lu lupa satu hal penting. Perjalanan hidup itu personal. Lu gak jalan di jalur yang sama, lu gak mulai dari titik yang sama, dan lu juga gak ditakdirkan buat finish di tempat yang sama. Kalau lu terus ngelihat keluar, lu gak akan pernah mulai. Karena akan selalu ada yang lebih sukses, akan selalu ada yang lebih cepat, akan selalu ada yang kelihatan lebih jadi. Tapi satu-satunya perbandingan yang sehat adalah lu hari ini versus lu kemarin. Kalau hari ini lu bisa ngambil 1 langkah kecil yang kemarin lu hindari, itu udah cukup. Dan kalau lu terusin itu 1 tahun dari sekarang, lu akan lihat diri lu sendiri dan bilang, gila, ternyata gua bisa juga. Poin 4, jangan nunggu siap, karena rasa siap gak akan datang. Banyak orang gak mulai bukan karena mereka gak mau, tapi karena mereka terus nunggu. Nunggu waktu yang pas. Nunggu mood yang benar, nunggu momen yang sempurna. Padahal bro, gak akan pernah ada momen yang sempurna, gak akan ada hari yang ideal. Karena rasa siap itu bukan syarat buat mulai. Rasa siap itu hadiah setelah lu mulai. Lu pikir, nanti kalau gua udah semangat, baru gua nulis. Tapi faktanya, semangat itu muncul setelah 10 menit pertama lu mulai nulis. Dan kalau lu terus nunggu, lu cuma ngumpulin keraguan. 1 hari gak mulai, oke. 2 hari gak mulai ngerasa bersalah. 3 hari gak mulai, lu mulai percaya, mungkin gua emang gak bisa. Itu yang pelan-pelan ngebunuh rasa percaya lu ke diri sendiri. Jadi sekarang bro, jangan tanya, apakah gua siap? Tanya aja,
Apa satu hal kecil yang bisa gue lakuin walau gue nggak siap? Karena keberanian bukan soal yakin, tapi soal tetap jalan walau takut. Poin 5. Berubah itu proses sunyi, bukan panggung heboh. Perubahan gak selalu kelihatan, kadang dia diam, pelan, gak ada yang notice, gak ada yang puji. Dan karena gak ada sorotan, banyak orang ngerasa, gua belum berubah. Padahal justru disitulah perubahan sejati bekerja. Di momen kecil yang lu ulang tiap hari. Saat lu nahan emosi, saat lu milih jujur, saat lu bilang cukup ke sesuatu yang toksik. Itu semua kecil tapi nyata. Dan seiring waktu, semua itu ngebentuk karakter baru dalam diri lu. Bukan karakter yang diciptain buat ditampilin ke orang lain. Tapi karakter yang bikin lu lebih tenang, lebih stabil, lebih kuat. Jadi bro, kalau lu gak dapet tepuk tangan, gak masalah. Kalau gak ada yang notice, tetap jalan. Karena perubahan bukan buat orang lain. Perubahan itu buat lu. Dan satu saat nanti, ketika hidup lu lebih ringan, ketika keputusan lu lebih jernih, ketika lu lebih kenal diri sendiri, lu akan sadar, gak sia-sia gua mulai, walau pelan, walau sepi. Poin 6, berubah itu bukan soal ngatur waktu, tapi ngatur energi. Banyak orang ngira alasan dia gagal berubah itu karena manajemen waktu. Gua gak punya waktu, gua sibuk banget. Gua pengen mulai tapi waktunya gak cukup. Tapi bro, yang sering jadi masalah itu bukan waktu, tapi energi. Bukan soal berapa jam lu punya, tapi berapa banyak energi yang lu kasih ke hal yang bikin hidup lu maju. Lu bisa punya 4 jam kosong, tapi kalau energi lu habis buat drama di media sosial, buat mikirin omongan orang, buat overthinking masa lalu, ya wajar kalau nggak ada progres. Energi lu bocor di mana-mana. Dan karena bocor, lu ngerasa capek, padahal belum mulai. Makanya penting banget lu tanya ini ke diri sendiri tiap hari. Apa yang nguras energi gua, tapi nggak ngasih gua arah? Dan dari situ lu mulai bersihin. Mulai dari unfollow akun toksik. Mulai dari batasi ngobrol sama orang yang selalu ngeluh. Mulai dari berani nolak ajakan yang bikin lu menjauh dari tujuan lu. Karena bro, perubahan gak butuh banyak waktu. Yang dibutuhin cuma energi yang fokus. 1 jam yang lu pakai dengan sadar dan utuh jauh lebih berharga dari 8 jam yang lu jalani sambil setengah sadar. Poin 7, lu gak harus tahu jawabannya. Lu cuma harus jujur sama pertanyaannya. Gua paham bro, kadang kita terlalu fokus nyari jawaban. Gimana cara berubah? Gimana caranya konsisten? Gimana caranya nemuin tujuan hidup? Dan karena kita nggak dapet jawabannya langsung, kita berhenti. Kita ngerasa, gua nggak pinter, gua belum siap, gua emang bukan orang yang bisa berubah. Padahal bro, dalam hidup ini, lu nggak dituntut buat selalu punya jawaban. Lu cuma perlu berani nanya dan jujur saat nanyanya. Karena pertanyaan yang jujur lebih kuat dari jawaban yang dipaksain. Pertanyaan kayak, kenapa gue selalu lari dari diri sendiri? Kenapa gue takut sendirian? Kenapa gue selalu sibuk tapi kosong? Kenapa gue pengen berubah tapi selalu berhenti di tengah jalan? Lu duduk sama pertanyaan-pertanyaan itu, dan bukannya buru-buru nyari jawaban, lu izinin diri lu untuk merenung, untuk diam, untuk dengar suara dalam diri lu sendiri. Dari situ, pelan-pelan arah muncul. Dan ketika arah udah kelihatan, lu gak perlu disuruh. Lu akan jalan sendiri, karena perubahan itu bukan soal banyaknya informasi, tapi dalamnya pemahaman. Berubah itu gak gampang. Apalagi kalau lu gak tahu harus mulai dari mana. Tapi percaya deh, kebingungan bukan tanda lu gagal. Kebingungan itu tanda lu mulai sadar. Dan sadar itu langkah pertama dari semua perubahan. Jangan tunggu semuanya jelas. Jangan tunggu semua orang paham. Yang penting, lu sendiri paham kenapa lu harus mulai. Dan mulai itu gak harus besar. Cukup 1 langkah. Cukup 1 keputusan kecil yang lu ambil hari ini. Itu udah cukup. Mau hidup lu berubah? Mulai bukan dari luar, tapi dari diri sendiri. Dari langkah kecil. Dari kesadaran sunyi. Tulis di komentar, apa 1 kebiasaan kecil yang bakal lu jalanin hari ini demi hidup yang lebih sehat, tenang, dan sadar. Dan kalau video ini nyentuh lu, bagiin ke temen, ke saudara, ke orang yang mungkin juga lagi bingung dan capek, tapi belum tahu arah. Jalan pikiran. Bukan buat kasih semangat sesaat, tapi buat nemenin lu jalan pelan-pelan, tapi ke arah yang benar.